Di video kali ini nih, kita akan ngebahas cerita tentang misteri sejarah Gudang Ransum. Sebelum menonton video ini, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Karena like itu gratis, subscribe juga gratis, dan gak ada ruginya untuk kalian terus support terus channel kami ini. Jangan lupa ya, subscribe. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat petualang? Nah, di video kali ini nih, kita akan ngebahas cerita tentang misteri sejarah Gudang Ransum. Nah, pasti teman-teman juga banyak nggak tahu nih sejarahnya. Dan kali ini saya akan menelusuri sejarah Gudang Ransum atau misteri orang rantai di Gudang Ransum. Ada apa dengan Gudang Ransum? Sebelum kita ngebahas topik penjaraan, nah kita ada cerita sedikit nih teman-teman. Cerita awal mula saya ke Minangkabau, yang tepatnya di Kota Sawalunto, Sumatera Barat atau di Talawi. Pada waktu itu teman-teman, saya dari Bandar Lampung bersama kakak dan abang saya, dan kemudian saya sampailah ke Perumnas, sampai ke Perumnas. Nah kemudian saya ceritanya lapar nih teman-teman, lapar karena kita baru sampai di rumah, kemudian makanan pun nggak ada, dan disitulah kami dibelikan oleh kakak saya, yaitu sate Minang. Sate Minang, apa ya sate Minang? Kalau di Lampung tuh kan saya nyobanya sate yang berkacang, jadi di sini saya mencoba sate Minang. Nah, saya ini baru pertama kali mencoba sate Minang ini, dan saya cobalah sate tersebut. Di situ kan kalau sate Minang itu kan berkuah ya, dia berkuah, dan saya mencobanya kok beda ya, saya kata gue beda gitu rasanya. Jadi karena lidah saya belum belum bisa menyesuaikan kuliner khas Minang, kemudian kakak saya membelikan nasi padang dan saya disuruh untuk membelinya. Jadi saya muter-muter nih di Talawi, muter-muter di Talawi ini dan mencari nasi padang teman-teman. Kalau di Lampung itu kan ada tulisan di situ kan namanya rumah makan nasi padang. Nah tetapi pas saya di Talawi ini saya muter-muter, saya nyari kan rumah makan nasi padang, kok nggak ada katakan, kok muter-muter nggak ada kan, nggak ketemu juga. Nah kemudian saya balik lagi ke Perumnas atau ke rumah. Jadi saya tanya, kak kenapa kok nasi padang nggak ada di sini? Kalau di Lampung itu kan ada tertera kan jual masakan Padang, ya kan? Kok di sini kok nggak ada? Di sini tulisannya rumah makan semua. Dan kakak aku pun menjawab seperti ini teman-teman. Ini kan di Padang katanya. Kenapa kamu cari nasi Padang? Saya berpikir kan, oh iya ini kan di Padang, pasti semuanya nasi Padang. Nah itu teman-teman, itu adalah cerita terkonyol saya pertama kali awal mula saya di Sumatera Barat atau di Minangkabau. Nah, kita kembali lagi nih di topik pembicaraan nih teman-teman. Jadi kalian tahu nggak sih dengan Museum Gudang Ransum? Pasti dari kalian semua banyak nggak tahu nih Museum Gudang Ransum. Nah, Museum Gudang Ransum itu adalah museum Indonesia yang terletak di Jalan Arif Rahman Hakim, Air Dingin, Kota Sawalunto, Sumatera Barat. Orang rantai atau pekerja batubara. Kota Sawalunto itu dikenal dengan penghasil batubara terbesar di Nusantara nih teman-teman. Jadi pada masa itu kota inilah dijajah oleh pemerintah kolonial Belanda dan meraup keuntungan cukup besar di kota ini. Gudang Ransum itu adalah sebuah dapur umum para pekerja tambang batubara zaman dahulu yang memang berjumlah ribuan orang. Nah, inilah adalah perjalanan saya menuju Museum Gudang Ransum.
Dan waktu itu saya ditemani oleh salah satu warga sekitar Kota Sawalunto, yaitu bernama Pak Sukri dan Bang Yuda. Ini dia. Setelah itu teman-teman, kita masuklah ke dapur umum. Nah, di situ di dapur umum ada sebuah panci-panci besar yang masih ada di dalam. Museum ini ada beberapa tempat bangunan. Yang pertama, bangunan utama. Yang kedua itu tungku pembakaran. Yang ketiga, rumah janggal. Yang keempat, kompres. Dan yang kelima, periuk nasi. Nah, kita sampai di bangunan utama, teman-teman. Di bangunan utama ini, di sini ada sebuah peralatan-peralatan yang pada zaman dahulu, yaitu semacam panci, wajan, dan peralatan untuk masak. Yang kedua, tungku pembakaran. Tungku pembakaran ini berfungsi sebagai uap gas untuk memasak. Uap panas yang disalurkan oleh pipa-pipa yang ada di bawah tungku pembakaran. Rumah janggal adalah rumah untuk potong hewan atau potong ternak. Kompresor adalah sebuah alat untuk menyalurkan uap panas dari steam generator ke tungku masak nih teman-teman. Nah, periuk nasi ini pasti banyak yang tahu ya. Periuk nasi ini dibuat untuk memasak nasi yang pastinya. Karena periuk ini adalah periuk termasuk besar sekali ya. Cerita horor pasti ada, cerita misteri pasti ada, cerita mistis pasti ada. Apalagi zaman-zaman dahulu banyak cerita-cerita yang tidak kita tahu. Dunia lain pasti ada. Dan ini adalah video yang kita buat di cerita sejarah pada hari ini teman-teman. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share-nya. Dan besok lagi kita akan membuat cerita lagi tentang sejarah-sejarah lain yang ada di Sumatera Barat, Sawalunto, atau luar-luar kota yang tepatnya masih di Sumatera Barat. Terus ikutin petualangan jelajah cerita Roman Pujianto.